Enteng-entengan gelem ngerikat iki. Gilang sudah. Ya Bu, sudah. Oke. Tadi saya senang kok anak-anak PPC ini masih banyak yang semangat-semangat. Walaupun kayaknya partisipannya mulai menurun ini. Kalau kalau UTS toh kayaknya partisipannya langsung hampir 100 gitu ya. Iya, Ya, udahlah. Bu. Yes, nggak apa-apa lah. Nah, minta tolong ya itu aja lah nanti kita berbagi ilmu, berbagi amal, rekodnya nanti dikasihkan ke anak-anak yang nggak masuk. Nah, sekarang tinggal tergantung. Sing penting sudah kita kasih, mereka nggak mau dengarkan, ya wis. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi saya sudah menjelaskan ini kolom total yang saya kasih warna merah dan otomatis itu nanti kita lakukan perhitungan dengan cara yang sama. Kita lakukan untuk bentar, masih ada yang gabung juga. Iya, hari ini yang kayaknya jumlah yang kuliah jauh lebih sedikit daripada biasanya. Biasanya masih mendekati antara 60-70. Ini dari tadi cuma sekitar nggak sampai 60. Nggak apa-apa. Tapi padahal ini bagian yang paling penting sebenarnya, CRP ini. Ini nggak apa-apa lah. Oke, nah sudah semuanya. Oh, masih ada satu lagi. Oh, udah. Oke, jadi total saya rasa prosesnya masih sama seperti tadi. Maaf ini kalau saya tidak lakukan, masih ada yang gabung lagi. Oke. Oke, kita nah dengan cara yang sama kalau tadi ini kita runtime-nya nanti totalnya akan saya jumlahkan semuanya sumnya. Dengan cara yang sama lakukan juga halo. Rek, filenya udah nampak kan, Rek? Sudah, Bu. Sudah, Bu. File Excel-nya sudah. Oke. Ya, Bu. Nah, jadi kalau kita lihat berarti proses berikutnya sama untuk yang runtime juga kita total dengan cara yang sama tadi. Mungkin kalau dengan menggunakan Excel cukup mudah kita menggunakan tadi sum ya atau sum tadi. Nah, jadi ini dilakukan baik pada matriks setup time maupun matriks runtime. Sehingga kalau dari RCCP kita mungkin dimensi waktunya habis. Sebagai contoh untuk yang bill of labor itu kan akhirnya tidak ada lagi bill of labor minggu ke-1, ke-2, ke-3. Tapi kalau di runtime sama setup time matriks untuk di CRP kita per waktu ya, per waktu. Jadi ini dihitung sendiri-sendiri. Oke, sampai sini masih bisa diikuti. Nah, proses berikutnya, total-total inilah yang kemudian kita jumlahkan sekali lagi. Jadi tadi kita menjumlahkan per work center per minggu, baik pada setup time maupun runtime matrix. Berikutnya kita harus menjumlahkan lagi, maaf ini, tolong Rek, saya dibantu nginget saja, kita akan kembali lagi ke PPT setelah ini. Tolong saya dibantu mengingat, saya hanya akan memberi contoh sekarang total penjumlahannya adalah untuk WC1 part 1. WC1 part 1 itu kalau dari hasil totalan yang ada di sini, itu dia 30, ada 30 menit di WC1 minggu ke-1, sedangkan runtime-nya itu 500. Berarti nanti 500 ini kita jumlahkan dengan 30. Maka akan ketemu 530. Tolong saya dibantu mengingat. Karena nanti berikutnya kita akan ngecek dengan file di PPT. Jadi WC1 minggu ke-1 ada angka 530. Kemudian kita tambahkan lagi di minggu kedua. Di minggu kedua berarti nanti ada 70. Sedangkan di sini 625. Berarti 70 ditambah 625 ketemunya nanti adalah 695. Bentar. WC2 di minggu kedua itu 1495. Bentar, Kak Jamai dengan jawaban ininya.
Oh iya ya, sorry tadi yang work center 1 kita belum selesai ya running time-nya yo Rek yo. Kan tadi saya ngomongnya 625. Ya, Bu. Masalahnya kan tadi hitungan kita belum selesai, masih ada 2 part lagi yang belum kita proses di WC1 kan ini WC1 semuanya penuh. Jadi sementara kita ambil dari mana ya yang bisa mewakili ya? Yang selnya sudah keisi semua, si WC2 juga belum diisi. Tapi kalian ngerti toh setelah total ini nanti, yang total di sini WC1 part 1 harus kita jumlahkan dengan yang di sini. Jadi runtime gitu Rek. Nah, gini aja wes, ini kan hitungannya belum selesai ke PPT. Nah, Rek, bisa dilihat file PPT-nya lagi, Rek? Halo? Halo, Rek? Bisa, Bu. Sudah lepas dari Excel tadi? Sudah. Periode ke-1 totalnya itu adalah 30, sudah sama dengan Excel. Kebetulan memang untuk yang runtime-nya juga ketemu 500 di minggu ke-1, WC ke-1. Nah, 30 ini kita jumlah dengan 500. Jadi nanti ketemu 530 itu kita letakkan di sini. Jadi itu langkah terakhir. Kalian resume setup time ditambah dengan runtime per work center per minggu. Nah, sehingga kalau kita lihat angka 149 ini dari 1495 dari mana? Diperoleh dari ini. Minggu kedua WC 170, yang di sini ada angka 1425. Kan masih WC 1, jadi 1425 ditambah ini. Jadi kalau bisa misalkan ngitung itu nanti pakai Excel jejeran aja gitu ya. Jadi setup time sama runtime dikasih sel yang jejer gini sehingga nanti kalian tinggal jumlahkan kolom total yang sama. Jadi totalnya ini ditambah dengan totalnya punyanya runtime-nya. Terserahlah, yang penting seperti itu. Nanti dengan cara yang sama untuk WC2 ini ada angka 35, di sini 4.800. Bisa diikuti? Sehingga nanti kalau dijumlah 35 ditambah 4.800, ketemunya adalah 4835, kita tulis di sini. Sudah sampai sini? Itulah yang nanti kita sebut dengan menghitung kebutuhan kapasitas untuk menjalankan plan order release. Jadi kita dari PO release tadi, dari MRP, ternyata sekarang kita sudah bisa menghitung kebutuhan selama 7 periode ke depan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu bagaimana kita menghitung kebutuhan kapasitas untuk release order. Nah, nanti hasil hitungan ini ditambah dengan hasil hitungan ini. Itu selesai yang kemudian kita sebut dengan ini adalah kebutuhan kapasitas. Nanti tinggal step terakhir kalian bandingkan dengan kapasitas tersedia. Tapi daripada nanti kalian bingung, yang tadi kita bandingkan dengan kebutuhan kapasitas, saya akan jelaskan ini aja. Nah, kebutuhan kapasitas untuk rilis order ini muncul kalau kalian punya soal. Nah, nanti tinggal dicek assignment yang diberikan oleh asisten kalian itu bagaimana. Jadi, kebutuhan untuk menjalankan rilis order itu hanya muncul kalau kalian punya on order. Jadi nanti berbahagialah, saya nggak tahu ya, karena saya nggak hafal soalnya modul 4 itu seperti apa. Berbahagialah kalau on ordernya ini kosong. Jadi kalau on ordernya ini mulai seluruh struktur produk kalian, itemnya on ordernya 0 semua, berarti artinya perhitungan kebutuhan kapasitas kalian sudah selesai. Jadi hanya kebutuhan kapasitas untuk menjalankan plan order release. Tapi begitu
begitu on ordernya ini ada, entah itu nanti ada 1, 2, 3, atau 4 seperti ini, maka kalian harus menambahkan dengan perhitungan yang akan saya terangkan sekarang. Nah, sekarang sama kita menggunakan logika proses produksi, Rek. Jadi kalau di sini misalkan item 100 ada on order sebanyak 250 dengan juditnya adalah tanggal 3 Juli, berarti kalau sekarang itu adalah tanggal 1 Juli, artinya kalau ini bayangkan item 100 itu adalah donat, berarti antara tanggal 1 sampai 3 donatnya sudah jadi atau belum, Rek? Kalau dia juditnya atau tanggal terimanya adalah 3 Juli. Dan sekarang masih tanggal 1 Juli. Nah, gimana, Rek? Menurut kalian kalau sekarang masih tanggal 1 Juli dan menurut informasi di sini item 100 itu sedang kita pesan sebanyak 250 atau artinya kita sedang membuat item 100 sebanyak 250 dengan juditnya atau selesainya atau tugas ini harus dikumpulkan tanggal bentar. Apa namanya, kita ini berarti sekarang kita masih buat atau sudah selesai, Rek? Tanggal 1, Rek? Masih buat, Bu. Masih buat ya. Item 110, deadline-nya lebih lama lagi. Dia baru selesai dengan juditnya adalah 10 Juli. Berarti item 110 tanggal 1 Juli artinya apa? Wah, malah kalau bahasa Jawa sih muntup-muntup, Rek. Bisa saja belum dibuat itu. Ya, karena dia deadline-nya baru tanggal 10 Juli. Jadi untuk item 110, 121, dan 122 ini, karena juditnya adalah pada tanggal 10 Juli atau dia nanti harus selesainya di minggu kedua, maka di awal kegiatan kita tentunya sekarang posisinya mungkin masih diproses. Ya, baru mau diproses atau sedang diproses. Nah, karena kita ngomongnya adalah dia baru mau diproses atau akan sedang diproses, maka kita harus ngitung berapa kebutuhan waktunya untuk menyelesaikan order sebanyak ini. Nah, bentar. Nah, jadi kalau kita lihat, untuk menghitung kebutuhan rilis order, ikuti format tabel seperti ini lagi aja, Nak. Jadi pertama kita tuliskan seluruh part kita. Nah, tadi kan sudah Bu Anissa sampaikan bahwa seluruh part kalian, seluruh seluruh part kalian kebetulan ada on ordernya. Jadi mohon maaf kita menulis part ini apakah 100, 110, 121, dan 12 ini kita tulis semua atau tidak, tergantung on order kita ada berapa banyak. Kebetulan seluruh part ada on ordernya, berarti seluruh part ini nanti harus ditulis. Nah, sehingga ini keberkahan aja. Kalau di soal kalian tidak ada on order, berarti ini kosong sama sekali tidak ada. Atau mungkin kalian tadi punya 4 part, hanya part 100 saja yang ada on order. Berarti nanti di sini ya kita hanya tulis part 100 saja. Bisa diikuti penulisan part ini kenapa muncul tiba-tiba kok ada 4 part? Bisa ya? Jadi tergantung dari on order kita. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom kita menuliskan work center sama week. Rek, masih ingat tadi week ini nanti adalah menyesuaikan dengan judit tadi. Tadi kita bisa lihat untuk part 100 dia juditnya adalah tanggal 3 Juli alias minggu pertama.
Maka khusus untuk part 100, kita hanya akan tulis apakah ada seminggu, satu toh atau 1/2 seperti ini, itu melihat dari Judith. Bisa diikuti? Rek? Halo? Rek? Nah, Bisa, jadi Bu. untuk part 100 karena dia Judithnya adalah tanggal 3 Juli, berarti itu hanya setara 1 minggu, berarti kita di sini hanya tulis week ke-1. Tapi untuk part 110, part 121, dan part 122, tertulis Judith mereka adalah 10 Juli. 10 Juli itu kan berarti seminggu lebih dikit. Nah, karena kita nggak mungkin nulisnya dengan seminggu lebih dikit, kita asumsikan kita bulatkan. Berarti kalau dia selesai tanggal 10 Juli itu akan identik dengan 2 minggu. Maka yang kita maksud dengan 2 minggu kita anggap sebagai minggu ke-1 bulan Juli dan minggu ke-2 bulan Juli. Alhasil tulislah di sini minggu ke-1 dan minggu ke-2. Demikian pula part 121 dia masih harus diproses di minggu ke-1 dan ke-2 karena tanggal 10 Juli terletak di minggu ke-2. Part 122 juga sama, Judithnya adalah 10 Juli, maka kita tuliskan di sini juga week 1 dan 2. Jadi nulis week 1, 2 ini enggak ngawur, tapi ngelihat dari Judith. Sampai sini bisa diikuti? Ya, nanti tinggal lihat record-nya aja ya. Berikutnya work center. Nah, untuk work center, tentunya kita sama part 100 tentunya kalian setuju kan tadi bahwa part 100 itu kan hanya punya proses satu, yaitu di work center 1. Jadi ya otomatis kita ngisinya work center ini kenapa satu? Karena artinya part 100 itu sekarang kan dia masih diproses di minggu ke-1 dan hanya ada satu work center yang mungkin untuk part 100 yaitu WC1. Jadi nyuwun sewu, kita nulisnya 12121 ini tetap melihat sesuai dengan urutan proses produksi yang ada di sini. Nah, jadi kan tadi kita sepakat bahwa item 100 itu Judithnya adalah tanggal 3. Jadi tanggal 3 donatnya baru selesai gitu aja bayangin. Berarti antara tanggal 1 sampai 3 berarti kan dia masih diproses gitu logikanya. Diproses di mana? Kita ngelihatnya dari sini. Part 100 itu hanya ada satu work center yang membuat, yaitu work center 1. Ya berarti gitu. Artinya tanggal 1 sampai tanggal 3 dia masih diproses di work center ke-1. Tuliskan di sana. Bagaimana dengan item atau part 110? Tadi part 110 itu adalah Judithnya adalah 10 Juli yang identik dengan minggu kedua. Berarti kalau tinggal 2 minggu, berarti kesimpulannya karena tadi prosesnya ada 2 tahapan, kalau 2 minggu berarti kan dia masih butuh diproses di dua-duanya. Nyandak, Rek, kenapa kok dibutuhkan di dua-duanya? Masih ingat kemarin tadi saya saat menjelaskan yang tadi lead time-nya diasumsikan per work center berarti sama dengan seminggu. Sehingga kalau sekarang kalian part 110 itu bayangkan gini aja sekarang. Donatmu kalau yang tadi kan harus selesai tanggal 3 Juli atau minggu ke-1. Tapi sekarang bayangkan donatmu itu baru dikirim tanggal 10 Juli. Berarti kalau dia donatnya dikirim 10 Juli, berarti antara tanggal 1 sampai 7 atau minggu pertama, kan berarti dia harus diprosesnya di work center ke-2. Nah, seminggu berikutnya atau minggu kedua, berarti mulai tanggal 9 sampai tanggal 10, dia akan diproses di work center berikutnya, yaitu 1. Jadi logikanya proses produksi gitu aja. Sehingga kita tuliskanlah seperti yang ada di uh, sini. Maaf, kita bisa 110
work center 2 itu work center ke 1 karena sesuai dengan urutan proses produksinya dari 2 menuju ke 1. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan part 121. Part 121 itu Rek, bikin donatnya butuh waktu 3 minggu ini Rek. Berarti kan kalau kita bayangin seminggu ini dia bayangkan aja ini seminggu pertama dia diadoni, seminggu berikutnya dia di oven, kemudian seminggu berikutnya dia dikasih topping. Kalau sekarang kira-kira 10 Juli dia harus selesai, menurut kalian kira-kira dia sekarang proses produksinya di mana, Rek? Bisa bayangin, Rek? Coba, Rek, bayangin, Rek. Kamu punya 3 minggu, bayangkan kamu punya satu periode waktu, bayangkan ini adalah kamu punya 3 minggu, bayangkan seminggu pertama dia diadoni, seminggu kedua dia di oven, seminggu ketiga dia dikasih topping. Kalau tanggal 10 Juli atau alias pada minggu kedua dia donatnya sudah harus jadi, berarti kira-kira work center yang ada di minggu ke-1 sama minggu kedua harus membuat yang tahapan yang mana, Rek? Bisa bayangin? Berarti dia sekarang mulai membuat adonan atau dia malah sudah ngoven dan membuat topping, Rek? Open. Saya kasih Open, Bu. betul. Jadi kita bayangkan kalau waktunya sekarang kamu harus mengirimnya nanti tanggal 10 Juli, berarti kan tinggal 2 minggu terakhir. Berarti kalau 2 minggu terakhir, kalau proses produksi kita, berarti kita ambil dari 2 proses yang terakhir. Berarti untuk part 121 kita tidak mulai dengan di work center ketiga, tapi di week ke-1 kita masuk di proses work center 1, sedangkan week kedua kita sudah masuk di work center kedua alias pada tanggal 10 Juli dia sudah di topping. Jadi kita ngambilnya dari ini. 2 proses yang terakhir. Demikian pula untuk part 122 karena dia juga sama 10 Juli yang identik dengan 2 minggu, berarti kita ambil dari 2 proses yang terakhir, yaitu 1 dan 3. Karena logikanya seperti tadi, kamu donatnya harus selesai 10 Juli. Berarti kan nggak mungkin sekarang fasenya lagi membuat adonan. Pasti fasenya sudah mendekati proses produksi yang terakhir. Coba nanti dibayangkan, jadi PPC ini kemampuan imajinasi tentang proses produksinya harus sangat tinggi. Sehingga kenapa muncullah jawaban seperti ini. Jadi ini ada tulisan 1, 2, dan 1, 3 ini bukan rumus, tapi dari logika proses yang Bu Anissa barusan jelaskan. Jadi kalau week kita ngelihatnya dari kapan juditnya, dia jatuh di minggu keberapa saja. Nah, kemudian proses produksi WC ini adalah, WC ini adalah melihat proses produksi yang harus berlangsung di week ini. Jadi kalau kalian sudah tinggal 2 minggu, proses produksinya harus di mana? Silahkan nanti record saya dipahami pelan-pelan, tapi yang bisa membayangkan dengan saya menjelaskan tadi dengan urutan proses produksi donat, itu berarti sudah bagus. Sedangkan untuk yang cara menghitung setup time dan runtime sama persis seperti tadi, Nak. Maaf, ini saya tidak akan menjelaskan dengan detail. Silahkan lagi tadi lihat di depan, tentunya kita setuju kalau part 100 di WC1, 120 menit, Rek. Oke, Rek, masih 9 menit, kita coba agak sedikit cepat ya. Oke, Rek. Jadi yang 30 menit bisa diikuti, Rek? Halo? Ya, Bu. Nah, untuk yang part 110 di WC2 itu tentunya kalian tinggal lihat dari data tadi, kita bermain dengan data ini. Nah, tadi part 110 di WC2 kan setup time-nya 10 menit. Untuk part 110 di WC1 15 menit. Ya, kita salin dari situ.
Jadi untuk sel-sel yang ada di sini yang terkait dengan setup time dan runtime calculation tinggal melihat dari process it tadi. Nah, untuk menghitung runtime-nya tetap kita mengalihkan dengan runtime per unit 2400 ini dari on order. Jadi catatan aja ya Mbak, nanti tolong dicatat sendiri. Runtime calculation itu diperoleh dari jumlah pada on order dikalikan dengan runtime per piece. Jadi saya ingatkan lagi 250, 400, 2400 itu adalah on order yang diketahui dari soal. Item 100 kita sedang on order 250, ya udahlah kalau langsung kalikan dengan runtime-nya di work center yang dipakai. Item 110 on ordernya 400. Nah, berarti kita bisa lihat di sini dia untuk yang item 110 ada 400 dengan 400. Seterusnya nanti kemudian kalian sederhanakan 250 kali 2,5 ketemu 625. Ini hasil hitungannya ini. Kemudian berikutnya Rek, 30 nanti ditambah dengan 625. Masih sama seperti tadi, jumlahkan antara setup time ditambah dengan runtime. Jadi 30 ditambah 625 ketemu 655. Nah, tahap terakhir adalah menjumlahkan kebutuhan kapasitas untuk plan order release dengan kebutuhan kapasitas untuk release order. Mungkin, Bu, gimana cara menjumlahkannya? Ini kan dimensinya nggak sama. Ini dimensinya adalah work center kali week, yang ini dimensinya masih agak sedikit beda. Nah, untuk yang di sini kalian tetap gabungin aja, Rek. Jadi kan di sini ada WC1 week ke-1 530. Jumlahin dengan yang di sini ada tulisannya WC1 week ke-1. Yang tertulis di sini WC1 week ke-1 kan ini yang sama-sama dengan dimensi yang sama. WC1 week ke-1 itu ada angka 655, kemudian ada lagi WC1 week ke-1 itu 625, kemudian WC1 week ke-1 ini ada 3075. Jadi jumlahkan dulu aja per work center per week. Berarti 655 ditambah 625 itu 1280. 1280 ditambah 3075. Nanti hasilnya akan ketemu ini, 4355. Jadi 4355 itu silahkan nanti diperoleh dari menjumlahkan yang di sini tulisannya WC1 week ke-1. 655 tambah 625 tambah 3075. Dengan cara yang sama hitung semua kemungkinan yang lainnya. Lihat dari sini aja. Yang possible berikutnya apa? Oh, ini ada WC1 week kedua. Kemudian ada WC2 minggu ke-1 dan yang terakhir WC2 week kedua. Oh, ada lagi WC ketiga. Pokoknya semua kemungkinan ini nanti diresum, hasilnya adalah ini. Nah, nanti langkah terakhir, nah ini beneran terakhir, Rek. Langkah terakhir yang tabel ini, kita peroleh menjumlahkan antara kebutuhan kapasitas untuk menjalankan plan order release ini, kita tambah dengan yang ini. Jadi kebutuhan kapasitas POR sama kebutuhan kapasitas untuk release order. Sebagai contoh, 4885 itu kita peroleh dari WC1 week ke-1 di sini 530, sedangkan yang di sini WC1 week ke-1 4355. Jadi 530 ditambah 4355 ketemulah 4885. Contoh lagi, di sini ada angka 1495, WC1 minggu kedua. Di sini WC1 minggu kedua 215. Berarti 1495 ditambah 215 ketemulah 1710. Intinya jumlahkan kebutuhan kapasitas di work center yang sama dan minggu yang sama. Setelah selesai, kalian bandingkan antara, ini tadi adalah hasil rekapitulasi kita,
WC1 di minggu ke-1 4885, di minggu kedua 5145, itu grafiknya ketemu ini. Ini adalah WC1, WC2, WC ketiga. Namun perlu kalian ketahui ini, maaf saya agak sedikit paksa, untuk di kuliah kita, Rek, kita tidak menggunakan format grafik untuk membuat perbandingan antara kebutuhan kapasitas. Kalian kemarin kan sudah saya kasih materi yang suplemen untuk materi RCCP. Jadi untuk pengerjaan penugasan dan mungkin nanti insya Allah asisten juga akan menjelaskan. Rek, sekarang layarnya sudah pindah ke file Word kah? Halo? Halo, Rek? Sudah. Nah, khusus untuk melakukan perbandingan antara kebutuhan kapasitas, itu nanti kalian pakai ini. Coba kalian buka sendiri ya, Rek ya. Kalian nanti menggunakan format kayak gini, Rek. Nah, silakan nanti setelah ini file Word-nya dicek. Di file Word ini nanti kalian setiap akan membandingkan yang tadi antara work center 1, work center kedua, itu kalau tadi kan modelnya pakai diagram batang. Kalau ini kita bentuknya tabel. Jadi nyuwun sewu, Nak. Kalau yang tadi kalian CRP-nya punya 3 work center, ada work center 1, 2, dan 3, berarti nanti akan ada 3 tabel, Rek. Tabel untuk work center 1 bikin satu kayak begini, work center kedua sendiri, work center ketiga bikin tabel sendiri. Jadi ada 3 tabel. Nah, yang saya jelaskan sekarang adalah untuk mengisinya, yang tadi, Rek, perhitungan kebutuhan kapasitas tadi, yang barusan kalian hitung tadi, maaf, yang tadi ada angka 4.855, 1.710, itu nanti masuk di baris, tanya Om Mbak coba. Nah, itu nanti akan masuk di baris ini. Jadi sementara tolong diingat-ingat karena ini waktunya tinggal 2 menit, jadi saya tidak akan memperpanjang lagi waktunya. Ini kuliahnya hampir 3 jam sudah. Nah, jadi untuk menghitung kebutuhan kapasitasnya, itu, baris ini nanti kalian ambil dari CRP kalian. Sedangkan untuk waktu tersedia, itu seperti yang tadi sudah diketahui dari soal, kalau nggak salah yang 2.400. Jadi kalian tulis di sini. 2.400 di minggu ke-1, 2.400 di minggu kedua, dan seterusnya. Sedangkan utilisasi ini saya pakai desimal, tetapi kalau untuk di contoh soal tadi kan utilisasinya 100%. Berarti kalau 100% ini nanti ditulis 1. Efisiensinya juga ditulis 1, sedangkan kapasitas tersedia itu adalah perkalian antara waktu kali utilisasi kali efisiensi. Ya sudah, kalian kalikan. Nah, nanti ending dari kalau di sini nyebutnya dengan mesin load report, kita akan tahu di satu periode terjadi plus atau min. Plus itu berarti kalau antara kapasitas, jadi yang ini sudah ditulis selisih dari kolom keempat dikurangi dengan kolom kelima. Kalau plus itu berarti artinya kalian terjadi kelebihan. Kalau ini berarti selama 4 periode ke depan terjadi kelebihan kapasitas. Nah, untuk sementara, kalau kita terjadi kelebihan kapasitas, inilah yang kemudian kita sebut dengan CRP-nya atau MRP-nya berarti telah valid. Jadi kesimpulannya begini, selama nilai CRP pada periode manapun sudah bertanda 0 atau positif, maka itu